Radio Unesa. Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi masih dibincang lembaga kali ini spesial pada tanggal 27 November 2020 lalu di Laboratorium Merdeka Belajar baru saja dilantik sosok baru di Unesa di kampus tercinta kita yaitu Kabiro Umum dan Keuangan Bapak Dr. Sulaksono SHMH. Bapak Sulaksono apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Bapak ini saya memanggilnya Bapak Sulaksono atau Bapak siapa Pak? Ya monggo, kalau biasa dipanggil sehari-hari Pak Son. Pak Son. Oke, saya akan memanggilnya Pak Son di sesi kita kali ini. Oke. Pak Son, kita akan membahas banyak sekali seputar mungkin Kabiro Umum dan Keuangan bagaimana tupoksinya. Tapi sebelum itu boleh diceritakan latar belakang sampai akhirnya Pak Son ini bisa datang di sini menjadi Kepala Biro Umum dan Keuangan. Baik, terima kasih. Latar belakang kalau saya, pengalaman kerja, saya dulu namanya Kopertis. Terus berubah menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Karier saya awali sekitar tahun 86. Dan saya mulai diangkat jabatan struktural itu sebagai Kepala Subbagian Ujian Negara. Terus saya tahun 2012 itu diangkat menjadi Kepala Bagian Tata Usaha, berubah menjadi Kepala Bagian Umum, dan terakhir dengan perkembangan perubahan dari Kopertis menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, saya dipercaya sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi. Dan untuk saya mengetahui atau bisa bergabung dengan Unesa, kebetulan saya membuka websitenya Unesa karena ada beberapa yang ingin saya lihat, khususnya sebenarnya di program studi hukum. Saya lihat ternyata di situ ada open bidding untuk Kepala Biro Umum dan Keuangan. Itu yang saya tahu setelah ada penundaan karena adanya COVID. Sehingga setelah ada pembukaan baru, saya baru mendaftar dan setelah melalui beberapa kali proses seleksi secara psikologi yang didatangkan dari psikologi Angkatan Laut dan uji kompetensi dari beberapa rektor WR2 yang ada di WR2 UNJ, UM, dan dari Unesa sendiri. Dan alhamdulillah saya ditetapkan sebagai yang lolos pemeringkatan 1 dan telah ditetapkan per tanggal 16 November 2020 ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Nadiem Makarim untuk diangkat sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan di Unesa dan diberhentikan dengan hormat sebagai tenaga administratur atau eselon 3 sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi di LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Itu yang secara singkatnya. Apa yang membuat Pak Son ini yakin untuk bisa bergabung di Unesa sambil mensukseskan Unesa ini, Pak? Ya alhamdulillah karena ditempa dari pengalaman, ditempa pengalaman bekerja, saya sudah bekerja sekitar 33 tahun, dari 30 tahun dari pelaksana sampai dengan di struktural. Tentunya saya tertarik, salah satu tertarik yang menjadi motivasi saya, karena saya juga suka tantangan. Di sini ada motivasi yaitu dengan jargon satu langkah di depan, Unesa satu langkah di depan. Karena itu mempunyai makna filosofis yang tinggi. Maknanya salah satu, kita harus keluar dari pemikiran out of the box. Jangan hanya pada posisi zona nyaman. Kita harus melangkah keluar untuk bisa satu langkah di depan. Dan melihat visi dan misinya. Arah ke depan akan ada percepatan Unesa menjadi PTNBH. Dan kebetulan saya memberanikan diri
untuk mengikuti seleksi ini berlatar belakang dari pengalaman kerja saya. Saya sampaikan tadi, saya pernah menjadi kepala bagian tata usaha, pernah menjadi kepala bagian umum, karena tugas dan fungsi sebenarnya sama yang di LL Dikti dengan di sini. Sana saya sebagai kepala bagian umum atau tata usaha itu membawai kepegawaian, membawai keuangan, dan membawai TU BMN. Cuma skopnya di sana adalah LDT, kalau di sini khusus UNESA. Pada prinsipnya, hakikatnya pengalaman kerja, alhamdulillah pada saat seleksi sangat mendukung. Pertama kali datang ke UNESA, apa yang bisa Bapak lihat dari sini? Yang saya lihat pertama adalah saya apresiasi karena perubahan yang luar biasa. Saya mengenalnya dulu adalah kampus Kedintang, karena pernah tinggal di Kedintang Baru Gang 6. Jadi kalau saya dulu main basket atau apa ya di kampus Kedintang sana. Begitu saya tahun berapa pernah ke sini, ini masih ya mungkin masih sedikit ya pembangunannya, tapi begitu tahun 2020 masuk, saya apresiasi istimewa, luar biasa pembangunan UNESA. Bapak ketika menjadi Kepala Biro Umum dan Keuangan, kira-kira tupoksi apa yang harus Bapak kerjakan di sini, Pak? Ya, tentunya sesuai dengan tupoksi saya, utamanya tugas dan fungsi saya itu adalah terkait dengan keuangan, terkait dengan hukum dan kepegawaian, terkait dengan umum dan barang milik negara. Sehingga yang harus kami lakukan adalah pertama adalah akuntabilitas. Karena akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban baik kepada pemerintah, negara maupun kepada stakeholder. Stakeholder di sini tidak hanya pada pegawai atau dosen, tapi yang paling luas adalah pada masyarakat yang dalam hal ini masyarakat mahasiswa. Sehingga salah satu fungsinya adalah bagaimana membangun UNESA, membawa UNESA menjadi sebuah lembaga yang betul-betul taat asas pada etika akademik, etika birokrasi, dan lain-lain. Pertama kali datang ke UNESA, apa yang kira-kira Bapak ingin lakukan? Yang saya ingin lakukan, penelusuran saya itu berdasarkan di website. Saya menelusuri di websitenya untuk saya pelajari, karena begitu saya ditetapkan, saya harus tahu lebih dalam. Tahu lebih dalam tentunya kan dari profil dari UNESA yang ada di website. Di situ banyak pemetaan terkait dengan dosen. Yang dosen garis besarnya adalah masih belum terjadi linearitas atau kesesuaian. Studi lanjut itu masih suka-suka. Dosen tidak mengikuti kebutuhan organisasi. Tetapi dosen saya suka mengambil bidang ilmu apa atau prodi apa. Itu yang seharusnya diatur, ada ketentuan yaitu di Permendiknas 48 tahun 2009 bahwa yang mengatur pada prinsipnya adalah studi lanjut yang terdiri dari tugas belajar atau izin belajar harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka pengembangan. Sehingga pengembangan kebutuhan organisasi apa? Kalau dosen humbusnya di prodi, ya harus sesuai dengan bidang ilmu sesuai prodi itu. Tidak mengambil yang di luar prodi, sehingga untuk pengembangan karier dan untuk pengembangan kepakarannya itu menjadi sulit. Bapak, apakah dengan pekerjaan yang sebelumnya yang sudah Bapak lakukan terjadi perbedaan budaya pekerjaan dan apa yang kemudian Pak Son lakukan? Kalau budaya pekerjaan belum melihat, ya belum melihat. Karena budaya itu harus kita lihat ada proses kurun waktu. Budaya kerja salah satunya adalah ketaatan dalam disiplin. Utamanya disiplin di sini kita lihat standar paling minimal adalah kehadiran dan kepulangan.
Yang kedua, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur di SOP-nya. Kepatuhan itu ada enggak janji layanan? Karena SOP itu akan dituangkan dalam standar pelayanan publik. Dan standar pelayanan publik merupakan pegangan bagi stakeholder atau masyarakat untuk memperoleh pelayanan di UNESA, baik itu mahasiswa, orang tua, atau lembaga institusi yang terkait. Sehingga kita harus membawa semua SDM yang ada itu patuh pada standar operasional prosedur untuk memberikan kepastian layanan. Bapak, sebelum membahas lebih jauh, kami ingin mengenal Pak Son terlebih dahulu. Bagaimana karakter Pak Son ini dalam melakukan pekerjaan dan kira-kira apa yang akan diterapkan di UNESA ini, Pak? Karakter saya sebenarnya saya suka bergurau. Tetapi kalau dalam pekerjaan, saya tidak suka bergurau. Pada saat sudah bekerja, kita harus fokus. Karena kalau gurau ada waktunya, tapi kalau sudah bekerja, kita harus fokus supaya mengurangi atau meminimalisir kesalahan. Sehingga target waktu, target pekerjaan itu bisa sesuai. Itu saja, Pak. Apa kira-kira yang paling menarik dari diri Bapak yang mungkin akan bisa diberikan di UNESA ini, Pak? Salah satunya saya suka melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik. Karena mungkin sesuai dengan hobi saya. Saya punya hobi, satu lintas alam, kedua hobi yang sampai sekarang ini adalah mancing di laut. Sehingga kalau mancing di kolam atau apa itu kurang ada tantangan. Sehingga sesuatu tantangan itulah yang menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik. Oke. Baik Bapak, selain ini kita break dulu. Kita akan bahas lagi bagaimana Bapak akhirnya bisa memutuskan untuk memancing di laut. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Lembaga. Radio UNESA. Radio UNESA, Informasi Edukasi dan Prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA, Informasi Edukasi dan Prestasi, masih dengan Pak Son. Kita membahas seputar Bincang Lembaga, tapi sebelum itu saya tertarik sekali dengan kepribadian Pak Son ini. Pak Son tadi mengatakan bahwa hobinya memancing di laut dan lintas alam. Apa yang bisa Bapak pelajari, Bapak ambil dari hobi Bapak ini yang diterapkan hingga sampai saat ini? Ya, di laut begitu besar, begitu luasnya kekuasaan Tuhan. Dan kita bisa melihat betapa kecilnya kita dan tidak berdayanya kita. Kalau saya mendaki juga begitu. Ternyata kalau gunung kita lihat dari jauh itu begitu indah, begitu sempurna. Tapi begitu kita datang, ternyata di situ ada tebing, ada jurang, ada batu dan lain-lain. Kesimpulan yang dapat saya ambil,
bahwa di setiap tempat saya bekerja, saya harus paham betul, saya harus tahu betul karakter dari di tempat saya bekerja. Kalau kita sudah bisa menyesuaikan diri, kalau kita bisa berkolaborasi, kalau kita sudah bisa bekerja sama sebagai teamwork dengan satu tujuan adalah memberikan pelayanan yang terbaik dan demi lembaga, tentunya itu akan menjadikan sebuah prestasi kinerja tersendiri, baik secara individual maupun secara institusi. Sehingga perbedaan atau kesamaan alam dengan lapangan pekerjaan itu sangat mirip sekali, hampir tidak ada. Tinggal kita berimprovisasi saja. Itu yang bisa diterapkan Pak Son hingga saat ini ya Pak ya. Pak Son juga ini merupakan lulusan hukum ya Pak ya, sarjana dan magister. Tidak menghalangi Bapak untuk melakukan hobi sebagai pecinta alam? Ya tentunya kalau hobi tergantung waktu ya. Sebenarnya bukan karena pendidikan kalau pecinta alam, karena volume pekerjaan atau kesibukan waktu yang dituntut. Sehingga beberapa kalau saya melaksanakan itu biasanya pada hari betul-betul ada libur dan libur tidak ada target kinerja, itu baru saya bisa melaksanakan hobi saya. Karena kalau sudah mancing di laut itu kan tidak cukup 1 atau 2 jam, minimal 2 hari 1 malam. Mendaki di gunung juga sama, karena harus berkemah, bercamping di gunung, sehingga tidak bisa hanya pagi berangkat sore pulang. Sehingga harus melihat kondisi kesibukan kantor. Apa alasan Bapak akhirnya bisa mengambil jurusan hukum mulai dari S1 hingga S2 Pak? Ya, salah satunya akhirnya berkembang. Berkembang itu satu untuk memberikan kemanfaatan ya, karena saya hidup di desa. Pada saat itu punya pengalaman jual beli orang tua saya itu karena nggak buta hukum. Akhirnya hanya berdasarkan kwitansi percaya ternyata itu berdampak hukum. Sehingga itu yang memberikan motivasi saya. Dan salah satunya, kenapa saya linear, tidak multidisiplin ilmu. Saya hanya fokus. Karena saya juga mempunyai cita-cita ya, boleh kan bercita-cita. Selain di struktural, saya itu mengajar. Jadi selama ini saya mengajar saya sudah berhenti di Ubara, Universitas Bhayangkara Surabaya, tapi yang sampai sekarang ini berlanjut adalah di Universitas Dr. Sutomo dan Universitas Sang Tuah Surabaya, mengajar untuk ilmu hukum. Berarti Bapak juga tidak hanya menjadi kabiro di sini, tapi juga menjadi pengajar di luar ya Pak ya? Hingga saat ini? Kalau sekarang harus menunggu kebijakan dari Pak Rektor. Kalau Pak Rektor sih mengharapkan untuk pengajaran saya supaya segera masuk ke HUMBIS-nya UNESA. Tetapi saya masih perlu waktu untuk menyelesaikan tanggung jawab saya sampai semester ini. Kira-kira kalau masih berlanjut berbarengan gini, apa tantangan terberatnya Pak? Tantangan terberatnya adalah hanya waktu sebenarnya. Hanya waktu. Kalau sebagai kabiro itu kan sudah tersistematis. Artinya pekerjaan sudah tersistematis, tetapi kalau sebagai pengajar itu ada dinamikanya. Dinamikanya mahasiswanya, dinamikanya terkait dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi, itu yang menjadi tantangan saya. Karena harus bertanggung jawab pada banyak hal ya Pak ya. Baik, Bapak kita kembali ke pekerjaan Bapak sebagai kabiro di UNESA. Kira-kira Bapak datang ke sini, masalah apa yang bisa Bapak lihat dan Bapak ingin benahi di sini Pak? Yang harus dibenahi pertama adalah membangun akademik yang terkait dengan SDM-nya. Bukan sebagai kurikulum. Kalau kurikulum kan sudah ada bidangnya masing-masing. Tetapi dari sisi SDM tentunya harus ada semacam melaksanakan kebijakan khususnya dari kebijakan WR2. Karena WR2 kan membidangi SDM. Sehingga koordinasi di internal terkait dengan pengembangan karier yang ditargetkan untuk
percepatan UNESA menjadi PTNBH adalah jumlah doktor. Jumlah doktor yang mempunyai kesesuaian bidang ilmu masing-masing prodi. Kedua, jabatan akademik dosen. Harus ada percepatan lektor kepala dan profesor. Ini yang harus ditargetkan dalam waktu dekat terkait dengan UNESA menjadi PTNBH. Dan persiapan terkait dengan PTNBH itu harus ada semacam saldo awal dari kesiapan atau kesehatan anggaran. Sehingga perlu segera ditambah program studi atau fakultas karena di Indonesia masih kurang. Kami anggap kurang kalau sudah akan menjadi PTNBH. Sehingga pernah beberapa waktu saya diajak diskusi oleh Pak WR1 tentang bagaimana proses untuk penambahan program studi dan fakultas di Indonesia. Dan itu mudah-mudahan segera dilaksanakan sehingga dengan tambahnya program studi, tambahnya fakultas tentunya menambah daya tampung mahasiswa. Karena perguruan tinggi salah satu sumber utamanya adalah uang mahasiswa, uang kuliah mahasiswa, selain dari kerjasama, dari hibah dan lain-lain. Sehingga kalau semua itu sudah terlaksana dan sesuai dengan kebijakan Pak Menteri Nadiem Makarim, itu ada percepatan terkait dengan perubahan dari PTNBLU ke PTNBH. Butuh waktu berapa lama kira-kira Pak untuk membenahi ini, untuk membuat fakultas baru? Kalau untuk target, mudah-mudahan ya, target 2 atau untuk penambahannya ya, bukan untuk ke PTNBH. Saya target mungkin insya Allah 1 atau 2 tahun sudah harus clear. Jadi kita sudah diskusi dengan task force di masing-masing untuk tim penambahan program studi maupun fakultas. Sehingga proses nanti mudah-mudahan tidak ada moratorium dari kementerian. Kalau tidak ada, kalau lancar regulasinya sampai dengan saat ini lancar, ya saya targetkan mungkin 1 atau 2 tahun. Mudah-mudahan sudah penambahan prodi maupun fakultas itu bisa terrealisasi. Baik, selain tenaga pendidik, akademisi dan juga fakultas tadi ya Pak, ya kira-kira apa lagi yang perlu dibenahi di UNESA ini terkait dengan tupoksi pekerjaan sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan Pak? Tentunya sarana prasarana. Sarana prasarana UNESA mempunyai lahan yang begitu luas. Beberapa saya lihat masih banyak ada ya lahan yang belum dioptimalkan. Itu yang perlu kita optimalkan sehingga lahan itu bisa memberikan kontribusi kepada UNESA. Bisa dimanfaatkan, bisa untuk sebagai sumber penghasilan atau pendapatan PNBP-nya UNESA. Mudah-mudahan itu setelah nanti kita tinjau di lapangan, karena UNESA itu punya 7 atau 9 aset yang di luar kampus UNESA dan Kedingtang. Itu ada yang digunakan untuk sekolah-sekolah, SMK dan lain-lain. Itu kita akan optimalkan. Yang paling besar urgensinya yang ingin dibenahi mengenai sarana prasarana apa Pak? Ataukah sarana prasarana di program studi atau bahkan direktorat atau mungkin aset Pak? Sarana prasarana kalau bicara aset tentunya aset itu secara perolehan harus ada akuntabilitas dengan sistem sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tetapi dalam pengelolaannya, sarana prasarana dalam hal ini yang perlu diperhatikan sekali adalah ketercukupan rasio atau kepatutan untuk masing-masing program studi. Masing-masing program studi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk lab, misalkan untuk sarana pembelajaran lainnya, seperti sekarang kondisi COVID, ya tentunya yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan internetnya, sehingga perlu ditambah bandwidth atau server, atau bahkan kita harus bangun semacam balai-balai untuk perkuliahan di luar, tidak di dalam kelas. Bentuk seperti apa itu Pak?
Ya seperti di Lab Merdeka itu kan banyak tempat-tempat yang bisa dibangun, semacam balai-balai itu yang terbuka. Nah, itu untuk perkuliahan kan bisa. Yaitu kalau mahasiswa diperlukan, karena aturan per Januari itu kan opsionalnya diserahkan kepada rektor. Apakah pembelajaran luring atau daring. Sehingga untuk protokol COVID atau protokol kesehatan tentunya untuk beberapa mahasiswa atau jumlah yang tertentu itu sebaiknya di ruang terbuka. Jadi masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan. Baik, oke. Setelah ini kita akan membahas lebih banyak lagi dengan Pak Hasan. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Lembaga. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih dengan Pak Hasan di Bincang Lembaga ya Pak ya. Bapak jangan bosan-bosan, kita masih akan banyak pertanyaan lagi. Pak Hasan, mungkin di kampus sebelah sudah punya rumah sakit sendiri. Kira-kira di Unesa apa yang ingin dikembangkan di sini Pak? Ya, kalau kita mengarah ke PTNBH, sesuai dengan keinginan dari Pak Rektor dan jajarannya, kita fokus akan membangun atau membuka fakultas kedokteran olahraga dan membangun rumah sakit olahraga, sehingga awal pintu masuknya dengan rumah sakit atau kedokteran olahraga itu kalau sudah diizinkan mudah-mudahan nanti bisa berkembang menjadi rumah sakit umum. Jadi sementara pintu masuknya di situ. Amin, amin. Semoga ya Pak ya. Amin. Pak, terkait dengan program studi di luar kampus utama, misalnya ada di Magetan dan juga di Sampang, kira-kira apa yang kemudian ingin Bapak lakukan, ingin Bapak kembangkan sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan? Ya, pertama sesuai tugas fungsi kami, satu fasilitasi dukungan, karena di Biro Umum dan Keuangan di situ ada subbagian hukum dan tata laksana. Sehingga kita wajib memberikan kajian hukum untuk pelaksanaan PSDKU di Magetan itu maupun di Pamekasan ya. Pamekasan itu tetap tidak berseberangan atau tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sehingga dari MOU kerjasama PSDKU itu bisa memberikan kemanfaatan, utamanya adalah kepada Unesa. Dan tentunya Unesa bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Magetan dan Pamekasan sekitarnya.
Sehingga salah satu pilar dari pendidikan tinggi adalah pemerataan akses pembelajaran. Sehingga dengan PSDKU itu UNESA memberikan kontribusi tentang pemerataan akses belajar untuk masyarakat. Oke, Pak, akankah ada stakeholder yang ingin dijadikan partner? Dan bentuk kerjasama yang seperti apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya? Untuk arah apa? Untuk mengembangkan PTNBH. Untuk partner wajib, karena PTNBH salah satunya terus mempunyai mitra ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga kriteria perguruan tinggi yang PTNBH minimal harus mempunyai kerjasama antar perguruan tinggi di dalam negeri, baik antara PTN, PTN atau PTN, PTN, dan tentunya harus dengan kerjasama perguruan tinggi di luar negeri. Dan salah satunya juga harus ada kerjasama kemitraan dengan dunia industri dan dunia kalau sekarang ini dunia lapangan kerja. Jadi harus ada. Sudah ada bayangan Kakak kira-kira apa saja nih bidang-bidang industri yang ingin dijadikan sebagai partner di UNESA? Ya tentunya sesuai dengan program studi yang ada. Misalkan di sini punya akuntansi. Kita bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja yang banyak membutuhkan tenaga akuntansi. Sehingga kerjasamanya nanti misalkan tentang sponsor terkait dengan studi lanjut dosen atau sponsor tentang penelitian dosen, sehingga kerjasama itu saling menguntungkan. Satu sisi di UNESA ada sponsor yang bisa memberikan dukungan dana untuk perguruan tinggi, untuk dunia usaha mendapatkan sebuah tenaga akademik yang mampu memberikan konsultasi. Dan sesuai dengan harapan di era kampus Merdeka Belajar, salah satu beban kerja dosen atau target kinerja dosen adalah harus mempunyai pengalaman atau sedang menjadi mitra dunia usaha, minimal sebagai konsultan atau tenaga praktisi di dunia usaha, tidak hanya dibebani sebatas belajar mengajar di kampus. Sekarang harus ada pergeseran. Berarti setiap program studi wajib memiliki partner atau mungkin mitra kerja gitu ya Pak ya? Wajib. Akankah itu dikembalikan ke program studi atau seperti apa? Ya memang harusnya program studi sudah mempunyai master plan. Ya, master plan bagaimana akan mengembangkan atau bermitra dengan apa yang cocok. Di Biro Umum dan Keuangan tentunya akan memberikan fasilitasi dukungan. Baik kalau dukungan terkait dengan pendanaan, dukungan dari teknis ekonomisnya, dukungan teknis hukumnya, itu kita akan supporting dalam rangka pengembangan itu. Oke, Bapak, terakhir sebelum kita menutup perbincangan ini, apa saja harapan-harapan Pak Son terhadap UNESA ke depannya, Pak? Harapan, alhamdulillah dengan moto atau jargon UNESA satu langkah di depan, itu tentunya memberikan spirit bahwa kita semua wajib keluar dari zona nyaman, wajib bekerja lebih. Dan harapannya tentunya segera terwujud PTNBH. Dengan PTNBH, tentunya UNESA akan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik masyarakat dunia pendidikan maupun masyarakat sekitar secara ekonomis. Dan tentunya juga mampu memberikan manfaat akademik atau keilmuan kepada dunia usaha atau di lingkungan kita. Sudah itu saja Pak? Dan tentunya perubahan yang lebih baik diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan, dosen, dan lain-lain. Itu salah satu. Apa artinya kita maju, tapi keluarga besar kita tidak sejahtera. Jadi lembaga maju, karyawan, dosen, dan semua tenaga itu sejahtera juga. Itu harapan saya. Amin, amin, amin. Bapak, saya mewakili rekan UNESA
mengucapkan selamat dan sukses Pak Son Amin, atas terima terpilihnya sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan. Semoga kedepannya semakin lancar, semakin Amin, sukses amin, dan bisa mewujudkan harapan-harapan tadi ya Pak Amin, ya. amin, amin, amin. Baik, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Son. Sampai jumpa di Bincang Lembaga selanjutnya. Terima kasih.